Kalau kita lihat di truk kan ada tulis kan, utamakan selamat, keluarga menunggu di rumah, ingatlah itu. Kalau kita berbicara ORIS, jika mobilnya Rivi lagi di jalan ngelanggar lalu lintas, misalnya mobil ini udah saya asuransiin ya ceritanya ya. Es coret atau P coret, bukan dilarang pipis ya, tapi dilarang parkir. Halo Alexer, selamat datang di episode Notif. Kali ini yaitu adalah Nongkrong Otomotif, yang mana kali ini sayangnya untuk episode kedua ini co-host gue nggak bisa ikut hadir karena mohon doanya. Bom baru aja melakukan operasi, mengingat matanya baru aja mengalami lepas retina disebutnya. Jadi ada tindakan yang harus dilakukan. Jadi mohon doanya semoga di next episode-nya Bom bisa ikutan lagi. Nah, sebelumnya kita akan kali ini nih ngebahas sebuah hal yang menarik banget untuk dibahas, yaitu adalah tentang asuransi. Yang mana narasumber kita juga narasumber yang terpercaya untuk membahas hal ini. Boleh kenalin Pak Iwan. Siapa Pak Iwan di sini? Oke, semangat pagi Alexer. Saya Rivi Iwan di sini dari Asuransi Astra Garda Auto. Mantap. Oke Pak Iwan, kali ini nih kita pengen ngebahas nih. Sebenarnya asuransi ini pembahasannya kan panjang ya, panjang lebar banget nih ya. Berarti berisi ya, kan ya. Panjang kali lebar. Enak juga nih sebenarnya ngobrol sama Pak Iwan di sini. Oke, Pak Iwan, kita mulai dulu nih ya dari seputar banyaknya angka kecelakaan di Indonesia nih ya. Kaitannya kan sama pentingnya dengan asuransi otomatis. Apalagi terkaitnya sama kendaraan bermotor ya di sini ya. Total angka kecelakaan di Indonesia sendiri di tahun 2023 tuh mencapai 116.000 kasus. Mantap, datanya dikumpulin sama teman-teman tim di sini nih. Yang artinya mengalami kenaikan sebesar 6,8% dibandingin sama tahun 2022. Bagaimana tuh pendapat Pak Iwan sendiri terhadap hal tersebut, Pak? Oke, pertama berarti kenaikan angka kecelakaan itu jadi concern kita bersama. Betul. Berarti kita semua di sini, Alexer juga bertanggung jawab. Bagaimana membuat jalan itu dan kita sebagai pengguna jalan menjadi aman dan nyaman. Oke. Ya jangan sampai itu bertambah lagi. Betul. Kita harus bersama-sama bertindak lah supaya kita semuanya lebih safe waktu kita berada di jalan. Jadi kalau kita melihat angka kecelakaan kan sebenarnya ada beberapa hal faktornya. Bisa jadi kita sebagai pengemudi atau pengguna jalan, kalau kita naik kendaraan bermotor, kemudian mungkin dari infrastrukturnya juga. Infrastruktur. Cuman kalau studi yang pernah saya baca dan saya ketahui, kebanyakan itu dari kita, dari behaviornya si pengguna jalan. Misalnya berkendaranya ngantuk gitu, atau kurang hati-hati, multitasking gitu kan. Nah, paling sering ya main handphone. Nah, kan padahal yang selalu kita tekankan adalah kalau nyetir jangan ngantuk. Kalau ngantuk jangan nyetir. Satu. Kedua, berkendara atau nyetir itu adalah full time job, bukan part time job. Artinya jangan disambi yang lain-lain, Rif. Ya udah kan kebiasaan kita tuh soalnya sambil main handphone lah, ya ngobrol, ya makan, apa. Itu kan ke distract istilahnya kan. Begitu ke distract, jika ada apa-apa kita jadi berbahaya di jalan. Jadi ada beberapa peran kita yang menjadikan angka itu naik. Dan jangan sampai kita menjadi pemberi peran terhadap kenaikan kecelakaan bermotor dong. Betul. Apalagi tidak hanya membahayakan sendiri tapi juga membahayakan sekitar ya. Gitu ya. Kalau kita lihat di truk kan ada tulis kan, utamakan selamat, keluarga menunggu di rumah, ingatlah itu. Betul. Masuk akal, logik. Oke, dari situ berarti kita nih langsung masuk aja nih ke bagian asuransinya. Emang tapi menurut Pak Iwan sendiri tuh seberapa penting sih kita memiliki asuransi? Oke, kalau melihat seberapa penting, kita harus lihat dari sisi untuk kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor gitu kan. Pertama, kita mengetahui bahwa resiko itu kecelakaan atau apapun bisa terjadi kapanpun. Betul. Tidak mengenal waktu. Bisa terjadi untuk siapapun. Mau saya, mau Alexer, mau Rivi. Tidak juga dia melihat, mobilnya baru, jangan dibaretin. Nggak bisa juga. Mobilnya mau baru keluar atau mobil second bisa kejadian. Artinya
banyak sekali resiko yang harus kita manage, istilah seperti itu kan. Apalagi ada faktor X lagi ada ya. faktor X yang di luar kendali kita. Betul. Kita udah nyetir baik-baik, menaati rambu lalu lintas, udah berada di jalur yang tepat. Tiba-tiba ada orang lagi yang tadi multitasking, keserempet, seret. Ya udah. Makanya penting nggak punya asuransi? Saya rasa jawabannya adalah wajib. Karena supaya melindungi diri kita, melindungi aset kita juga, dan tidak membebani orang lain. Tidak, gitu. lagi-lagi tidak menyusahkan orang lain. Jangan ya, menyusahkan orang lain lah. Benar. Balik lagi ya ke soal, sekarang pengen tahu sebenarnya ada berapa jenis sih Pak asuransi kendaraan bermotor yang perlu kita tahu nih. Basically kan kayaknya tuh ada beberapa ya asuransi gitu. Sebenarnya adanya berapa sih Pak? Cuman ada dua aja sebetulnya. Nah, balik ya kedua, yang salah satu yang saya tahu itu kalau Pak Iwan bilang ada dua, yang saya tahu tuh ada disebutnya All Risk dan TLO. Itu Ya. benar nggak betul Pak? Kurang tepat. Jadi betul ya. Jadi asuransi itu ada dua jenis pertanggungan. Misalnya pertanggungan. Jadi yang di cover apa gitu untuk kendaraan bermotor. Pertama adalah TLO, Total Loss Only. Satu lagi sebetulnya yang lebih tepat namanya komprehensif. Komprehensif. Bukan all risk. Karena kalau all risk semua risiko akan dijamin. Nah, ini menarik nih. Nah, Ini kan padahal banyak tidak banget. semua risiko dijamin. Betul. Ini banyak ya banget nih kan misinterpretasi terhadap all risk itu tuh. Memang sebenarnya namanya memang bukan all risk gitu ya, Pak Iwan ya. Lebih tepatnya disebut komprehensif. Apa itu? Karena tadi tidak semua risiko akan dijamin. Kan ada beberapa hal yang terjadi waktu kita berkendara di jalan, ya kan, banjir, kemudian ada huru-hara, kemudian kita ditabrak atau kita menabrak orang lain, itu kan beberapa risiko terjadi. Oke. Nah, terus kembali lagi kalau kita berbicara all risk, jika mobilnya Rivi lagi di jalan ngelanggar lalu lintas. Misalnya Mobil ini udah saya asuransiin ya, Ya, ceritanya ya. es coret atau pecoret, bukan dilarang pipis ya, tapi dilarang parkir. Tapi Anda parkir di situ, kamu diserempet. Oke. Artinya kan sudah melanggar rambu yang ada. Betul. Kalau dibilang all risk berarti jadi di cover dong. Mestinya nggak memikirkan dia lagi ngapain ya. Iya, nggak gitu ngapain. Ya. Artinya Oke. kalau kita berkendara nggak bawa SIM, kan itu melanggar peraturan lalu lintas. Dan seperti itu jadi tidak di cover. Dan asuransi yang baik itu adalah hal tersebut tidak di cover ya Pak ya. Karena namanya komprehensif. Karena ada beberapa hal tadi yang lebih tepatnya adalah dikatakan komprehensif. Karena resiko akan di cover dengan kondisi tertentu seperti itu. Ada beberapa hal ya, tinggal nanti dibaca di ikhtisar asuransinya. Oke. Jadi ada dua nih, komprehensif sama TLO. Oke. Komprehensif itu lebih kayak seperti partial loss atau keserempet, baret, mobilnya misalnya hilang spion. Nah itu di cover tuh dengan yang namanya komprehensif. Kalau total loss sesuai namanya total loss. Total loss bisa jadi lossnya karena dicuri, Oke. berarti hilang semobil-mobilnya, Oke. total, atau kondisinya mobilnya kecelakaan, mengalami resiko, dan biaya perbaikannya itu kurang lebih 75% dari harga mobil atau harga pertanggungan. Misal mobil Rivi 100 juta, dihitung-hitung nih sama perbaikan sampai 75 juta. Nah kalau udah sampai 75 juta namanya total loss. Jadi kondisi seperti itu yang akan di cover dengan TLO. Oke. Kembali lagi mau yang mana yang dipilih? Mau yang lebih lengkap? Komprehensif. Komprehensif tuh juga sampai Lengkap. hal tersebut, sampai Iya, ke guling, ke balik, total loss juga di cover. Tapi kalau cuma meng-cover ini kalau sampai mobilnya rusak 70% di biaya perbaikan atau hilang doang yang di cover. Jadi kalau kita pilih total loss, mobilnya keserempet, kebaret, kena satu panel gitu misalnya, atau kacanya pecah doang gitu, itu nggak di cover. Okay. Kembali lagi kan, ini kan opsi. Kolektor boleh pilih. Betul. Mau yang mana sesuai budget, sesuai kayak nggak apa-apa deh, saya TLO aja, sok boleh. Tapi memang TLO ini hanya kalau mobilnya benar-benar rusak sampai 75%. Tapi kalau di bawah 75%, tanggungan biaya perbaikannya tetap ditanggung sama pemilik mobilnya kan ya Pak ya? Betul. Bukan ditanggung asuransinya betul. ya. Jadi jangan salah dengan
70% rusaknya ya, Rif. Beda tuh ya. Beda ya. Beda ya. Beda. Kalau 70% rusak kan artinya mobilnya segini gitu. Yang masih bener tinggal kepalanya doang gitu. Ini rusak. Ini enggak, tapi dilihat dari biaya perbaikan. Artinya saya untuk memperbaiki kondisi ini kembali ke kondisi semula, harganya berapa? Biaya ngebengkelnya. Jika itu 70% berarti di cover asuransi. Kalau kamu cuma ambil total loss, dicek biaya perbaikan mobilnya 100 juta, perbaikan cuma 5 juta. Di cover nggak dengan total loss? Enggak. Berarti tidak tercover. Tapi kalau dia ngambil perlindungan yang komprehensif, itu akan tercover. Baik. Nih pengen nanya dulu di luar pertanyaan ini nih. Sebenarnya kan saya sebagai adalah orang yang juga suka modifikasi gitu Pak. Nah balik lagi pertanyaannya, mobil tersebut kalau saya modifikasi, apakah saya diganti? Misalkan saya ambilnya komprehensif ya, gitu Pak. Dan saya modifikasi, apakah mobil tersebut kalau ada apa-apa kerusakan di bagian-bagian tertentu yang sudah saya modifikasi akan dikembalikan dengan modifikasi atau seperti apa tuh Pak? Kayak misalkan mobilnya udah saya ganti velgnya dan ternyata velgnya pecah gitu, atau karena pecahnya misalkan karena di jalanan berlubang atau apapun itu ya gitu Pak. Kayak gitu. Itu gimana tuh Pak? Pertama, asuransi kan perjanjian. Betul. Akad istilahnya ya. Betul. Berarti aku sama kamu salaman dulu nih sekarang. Salaman. Siap. Mobil yang dibenerin kayak gini ya. Iya. Udah seperti ini nih. Betul. Jadi waktu awal mobil seperti ini. Betul. Oke, dalam perjalanannya kamu melakukan perubahan. Perubahan bisa macam-macam. Perubahan tadi dimodif, ditambahin misalnya kaca film, ditambahin sound system. Betul. Ganti ban, ganti pelek, nanti berubah. Betul. Berarti kondisinya udah nggak seperti ini dong. Betul. Berubah dong. Betul. Yang saya tahu pihak asuransi adalah seperti ini. Klaim waktu mendaftarkan asuransi ya. Seperti ini bentuknya. Nah, asuransi kan berjanji mengembalikan kondisi mobil sesaat sebelum kejadian. Betul. Perjanjian kita bentuknya seperti ini. Begitu itu berubah, kita akan balikin yang seperti awal. Nah, makanya kalau review teman-teman Olexer melakukan perubahan, baik modifikasi, lapor ke pihak asuransi supaya nanti jika terjadi resiko dikembalikan sesuai itu. Dengan laporan baru ya. Laporan yang baru kan ada, tambahin kaca film ya, kaca film diganti, atau ganti headlamp. Nah nanti akan disurvei dulu oleh pihak asuransi, bisa di cover apa enggak seperti ini. Termasuk juga, tadi kan kalau bicara modifikasi sebenarnya ada perubahan fungsi itu juga harus dilaporkan. Menarik. Review pertama mobilnya dipakai pribadi, ya udah ke kantor aja nih, ke OLX gitu kan, atau ke Garda Auto. Udah ternyata pada perjalanannya, aku pengen cari duit nih, mobilnya aku sewain gitu, atau aku jadi ojek online gitu. Sabtu Minggu aku kerja begitu. Artinya ada perubahan fungsi. Betul. Yang tadinya di covernya hanya penggunaan pribadi menjadi komersial. Artinya kita menerima biaya, menerima benefit atas penggunaan alas mobil tersebut. Nah, dengan berubahnya fungsi, lapor ke pihak asuransi supaya bisa di cover. Karena risikonya kan berbeda. Udah ya. Waktu kamu rental tadi, yang pegang kunci udah bukan kita lagi, orang lain. Artinya ada perbedaan risiko. Karena begitu diserahkan ke orang lain, berarti asuransi tidak akan menanggung gitu ya Pak? Atau gimana bahasanya Pak? Prinsipnya berubah fungsi. Tadi kamu menerima sewa kan? Itulah, itu sebaiknya diubah ke komersial. Ada tambah premi nggak? Nah iya, itu pasti jadi pertanyaan juga tuh. Ada tambah premi nggak perlu? Maksudnya kayak tadi ganti velg kayak gitu-gitu kan harus lapor, itu seperti lapor. Jadi pihak asuransi harus memastikan pemasangannya tepat, dilakukan dengan benar. Sering kejadian nih, misalnya kita ganti headlamp, kemudian kebakaran. Kebakaran cover nggak? Cover. Tapi penyebab kebakarannya apa? Karena ada perubahan headlamp. Perubahan tadi, modifikasi itu asuransi tahu nggak? Ternyata nggak tahu. Kemudian pemasangannya salah.
narik kabelnya salah sehingga mengakibatkan resiko kebakaran. Nah kalau hal seperti itu nggak di cover. Oke, setelah diinvestigasi ternyata ketahuan karena pemasangan yang kurang tepat. Tapi kalau waktu kita memasang, kita lapor, terus kemudian disurvei oleh pihak asuransi bilang, oke, ini bisa kita cover ya. Maksudnya endorsement ada penambahan fungsi tadi, kita sesuai perjanjian diperbarui ya perjanjiannya ya. Mobil ditambah X. Ya kan berarti kan berubah bentuk nih. Betul, nah itu akan cover setelah dilaporkan. Dan sebenarnya penambahan preminya nggak seberapa ya biayanya? Bisa juga tidak nambah juga. Oh bisa juga. Bisa juga cuman kayak capture ulang lagi aja ya. Capture ulang masih dalam batas tadi yang bisa tercover ya udah. Tapi kalau memang perlu tambah pasti akan diinformasikan. Pak Rifi yang ini tidak bisa di cover nih kalau penambahan seperti ini misalnya. Oh itu juga bisa terjadi ada penolakan untuk pengcoverannya dari bisa awal. Terjadi. Sama mobil kamu modelnya sangat heboh gitu ya. Wah ini susah ini kalau di cover ya kan. Ada kemungkinan ternyata barangnya nggak ada lagi kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah itu harus diberi lapor ke pihak asuransi supaya apa? Supaya kita bisa mengerti dan hak dan kewajibannya kita akan memberikan penggantian sesuai kondisi. Kayak tadi kaca film udah ganti nih. Kalau nggak nanti kasih yang bawaan pabrik doang. Padahal udah diganti. Betul. Ya kan? Gitu. Oke, lanjut lagi nih Pak. Berapa lama sih sebenarnya masa perlindungan asuransi terhadap kendaraan tuh Pak? Kalau asuransi kendaraan bermotor perlindungan setahun. 1 tahun. Jadi sistemnya per tahun gitu Pak? Per tahun. Itu juga kalau asuransi itu memang selalu menjadi standar kalau mobil-mobil yang kita leasing kan juga itu harus ada ya Pak ya? Nah kita kalau berbicara kita beli mobilnya adalah kredit atau leasing, artinya mobil itu kan masih tanggungan berdua nih. Pihak leasing, pihak leasing juga ingin memastikan jangan sampai ada apa-apa dengan mobil tersebut. Makanya ada asuransinya. Gitu. Nah itu harus dicek ke pihak leasing. Nah Mas Rivi belinya kredit ke mana nih? Ke perusahaan kredit tertentu, dicek ini asuransinya apa, di covernya apa aja. Kan kadang kita kreditnya nggak cuma setahun, tapi 3 tahun. Tahun pertama di covernya apa ya? Oh komprehensif. Ada perluasan jaminannya nggak? Harus dicek. Harus dicek lagi. Harus dicek. Gitu kan hak kita sebagai yang udah bayar. Asuransinya apa? Pakai Garda Auto nggak misalnya seperti itu? Atau perusahaan asuransi yang lain? Jangan sampai setahu aku kalau pakai pakai leasing X pasti pakainya Garda Auto, belum tentu gitu. Dicek lagi. Kemudian covernya tahun kedua apa, komprehensif juga enggak atau TLO. Nah jangan sampai nanti tahun kedua tahun ketiga keserempet, kemudian mau ngeklaim ditolak karena apa? TLO. Kan TLO gitu. Jadi pentingnya kita sebagai konsumen melihat dokumen. Oke Pak Iwan, sekarang kita parkir dulu nih. Kita masuk ke dalam segmen parkir, yaitu pertanyaan pakai mikir buat quiz. Oke. Mikir. Harus mikir, harus. Karena saya pun juga harus ikut menjawab nih. Pertanyaannya dibuat sama tim. Saya nggak tahu apa-apa sama sekali nih. Apalagi saya kan? Iya. Kalau kamu kan bisa tahu. Jujur nggak tahu, nggak boleh lihat. Saya juga nggak boleh lihat. Siap. Nah, udah gitu karena ini namanya segmen parkir. Kalau yang nggak bisa ngejawab harus masukin uang ke situ. Bayar parkir. Oh, bayar parkir. Iya. Oke. Nanti uang ini akan kita salurkan ke teman-teman yang membutuhkan. Nanti kita upayakan untuk bisa disalurkan dengan tepat gitu. Siap. Oke, boleh dimulai nih, tim. Iya. Oh, ini cepet-cepetan ya? Iya. Apa? Benda. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Berkaitan dengan asuransi. Berkaitan dengan asuransi. Semua games di sini berkaitan dengan asuransi. Siti menjadi KKD. Apa ya? Apa ini? Tunggu ini siapa namanya dia? Al. Terus Al siapa? Terus Oke, gue tahu. apa Pak? Allris. Wih.
Bayar bos. Kalah nih. Bayar bos. Bayar. Nanya dong kenapa bisa ketemu itu? Kenapa? Gitu kan? Kenal gimana? Itu Al dulu kan? Iya betul. Betul kan? Al dulu kan? Kan ya kan? Kan Sidi tuh. Kamu nggak kenal ya? Kalau gue kenal nih Sidi. D-nya diganti R, C-nya diganti K. Oh, oke. Udah? Alris. Simple lah ya. Simpel. Boleh. Tapi bukan Alris ya tadi ya? Iya, balik lagi ya. Tadi apa namanya tadi? Komprehensif. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan. Ini benar lagi? Beda lagi bang. Benar lagi? Benda aja lagi. Iya berkaitan dengan Ini kalau sama aku bisa jawab memalukan ya. Karena bukan dengan Gardauto gitu. Oke. itu clue kan? Boleh. Timnya mau yang mana? Iya. Aku yang itu tanggalan apa nama bulannya? Nama bulannya. Nama bulannya. Apa ya? Mei, burung punya dihilangin. Mei. Yang ininya Garda. Yang ininya? Oh, Garda. Masa Mai Garda? Mai Garda dong. Ada nggak duitnya? Masih ada kan? Sumbangkan loh. Gitu. Aduh. Nih gimana nih? Maka sampai saya nggak bisa malu nih. Gitu. Makasih loh. Saya kalah. Makasih loh udah membantu dengan Garda tadi. Gue nggak nangkep. Oh itu burung Garuda ya? My Garda. Bukan elang ya? Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Oke. Ini juga berkaitan dengan asuransi. Buku premi. Ya udah terserah lo deh. Bener Ada nggak? yang perlu Betul. dihilangin? Hah? Ada yang perlu dihilangin dari yang dijawab tadi? Buku Preminya betul, tapi apa yang harus dihilangin? Iya. premi. Hah? Preminya aja. Nggak pakai buku. Iya nggak pakai buku. Ya. Ayo, Berarti saya nyumbang ya? Iya. Bentar. Ini parkir di mana ya? Parkir di situ atau parkir tempat lain? Ya udah, ikut ya. Terima kasih Pak Iwan. Oke. Seru juga. Oke, kita lanjut nih ya Pak Iwan ya. Siap. Kita mau ngebahas sekarang seputar kecelakaan atau kendala seperti apa nih yang didapat dari apa yang ditanggung sama asuransi. Yang pertama, jenis kerusakan atau kecelakaan seperti apa sih yang dapat ditanggung asuransi Pak Iwan? Oke. Kalau ini kayaknya saya harus buka polis standar ya. Wah, ini banyak banget nih di sini isinya nih. Oke, jadi teman-teman Olexer kalau udah punya asuransi dibiasakan baca ini. Polisnya. Namanya Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia. Jadi berlaku untuk semua asuransi di Indonesia. Oh, oke. Nah, kalau pertanyaan risiko apa yang dijamin gitu. Nah, di sini ada nih kerugian yang dijamin di pasal 1 gitu ya, dari tabrakan, benturan, kebalik, terprosok, perbuatan jahat, pencurian itu di cover semua, termasuk juga kebakaran. Jadi resiko-resiko yang kalau kita terbiasa di jalan itu akan di cover. Jadi jangan takut, oh ini bisa di cover apa enggak. Nah, tapi kembali lagi kerugian tadi, kayak tadi ketabrak, keserempet segala macam, harus dilihat penyebabnya dulu. Jika Anda melakukan pelanggaran, nah ada namanya pengecualian tuh tadi. Ya, di cover nggak di situnya. Ada variabel lain Ada variabelnya, tapi kalau udah punya asuransi kan sebetulnya supaya hidup kita tenang, supaya kita kalau ada apa-apa di jalan udah nggak pusing. Jadi sebenarnya yang sulit di sini adalah merubah pola pikir kita terhadap asuransi gitu ya, untuk memiliki asuransi atau enggak itu. Punya asuransi nggak? Enggak, Pak. Padahal saya selalu menganjurkan ya buat Olexer semua ya, kalau cari pasangan hidup itu yang punya asuransi. Tuh, Fen, punya nggak pasangannya punya asuransi nggak, Fen? Tanya dulu. Oh, mantap. Mantap.
gitu apanya? Usaha asuransi enggak gitu. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa tuh Pak? Dia udah ngerti masa depannya belum tentu baik-baik aja. Oh, Ya kan, oke. berarti dia mempersiapkan mitigasi resiko istilahnya, di manage resikonya, asetnya dilindungi. Apalagi kamu. Iya. Gitu dong, ya kan? Mukanya sampai merah Feni di sini. Di-shoot ya, biar kelihatan merahnya ya. Oke. Jadi oke, lanjut nih ya Pak. Terus sebelumnya kan kayak kita sebenarnya pengen tahu kalau misalkan kita kejadiannya adalah menabrak, misalkan menabrak jatuhnya apa ya? Pihak lain. ketiga ya, Pihak berarti ketiga ya. ya. Ya, kita menabrak Kita yang sudah atau- berasuransi tapi betul. ternyata pihak ketiga misalkan tidak ada asuransinya, misalkan. Itu gimana tuh Pak? Nah, itu teman-teman harus punya namanya perluasan jaminan terhadap tanggung jawab hukum pihak ketiga, TJH. Itu opsional nih. Teman-teman OLXer boleh ambil perluasan coverage itu atau tidak. Jadi kalau udah diambil itu kecil juga kok preminya. Oh, preminya tidak Kecil. seberapa juga. Jadi kita nanti lihatnya adalah sampai berapa pertanggungan. Kita bisa ambil misalnya 10 juta gitu. Setiap kejadian. Amit-amit nih aku menabrak mobil Murif gitu. Terus di jalan daripada ribut gitu kan. Oke, sabar bos gitu. Tenang. Saya punya garda auto, saya juga udah ada namanya TJH pihak ketiga. Nanti kita bareng-bareng ke kantornya Garda Auto, kita akan perhitungkan, kemudian di cover juga dari kerugian yang disebabkan oleh Iwan. Oh, Gitu. oke. Kan aku menyebabkan kecelakaan. Betul. Gitu. Jadi kita akan cover namanya TJH pihak TJH 3. Sebenarnya proses perluasannya itu gimana sih cara pengajuannya Pak? Mungkin sebelum caranya seperti apa, kita harus tahu dulu perluasan itu ada apa aja. Nah iya betul. Ya kan, proses Betul. jaminan itu apa aja. Ada sebanyak apa sih emang? Kalau ini kan ke kompre TLO, bisa Betul. nggak diperluas? Bisa. TLO pun juga bisa diperluas Pak? Bisa. Oh, oke. Perluasan jaminan itu macam-macam. Satu tadi yang TJH 3 yang udah seperti biasa juga ditambahkan. Oke. Kemudian ada lagi namanya untuk huru hara. Oh itu termasuk dalam Huru perluasan ya? hara, huru hara, terorisme, sabotase itu hal-hal yang bisa terjadi nggak? Bisa. Semoga Indonesia tidak ada terjadi hal Hal-hal tersebut kayak gitu. ya kan. Tapi yang sering sekarang ini kan musim hujan. Nah, banjir. Oh banjir itu juga termasuk? Nah, itu termasuk perluasan. Jadi teman-teman semua cek di ikhtisar polisnya tercover nggak kalau terjadi banjir, kemudian misalnya angin puting beliung kayak kemarin baru terjadi kan, betul. ada tornado tuh, Betul. angin puting beliung. Nah, Itu alam ya kasarnya? alam. Faktor alam. Jadi lebih ke act of God istilahnya bencana alam. Oh, Nah, itu oke. bisa ditambahkan perluasannya. Bisa nggak kalau saya sekarang sudah punya asuransi mobil mau ditambahkan perluasan itu karena ternyata waktu aku cek belum ada. Jawabannya bisa. Berarti di tengah jalan tuh bisa ditambah perluasannya Gitu. ya, Jangan di Pak? tengah jalan ini ditabrak. Apa? Ditabrak kalau di tengah jalan. Ya. Jadi Aduh. kamu harus minggir gitu Oke, ya. oke, Jadi oke. di tengah jalan loh. Ternyata saya yang kurang lawak di sini sebagai Iya. host ya. Dibandingin Malam tidak tahu. jokes receh bapak. Ya. Oke. Jadi bisa perluasan ditambahkan, hubungi pihak asuransi aja. Gitu apakah nanti perlu disurvei ulang atau apa, tapi info aja. Info macam-macam kalau Garda kan bisa ke kantor cabang atau ke Garda Center yang ada di mall, bisa by phone, bisa by WA juga. Oh, Kita oke. siap 24 jam di situ. Oke. Jadi tanya aja saya mau tambah coverage untuk banjir. Nah, nanti dicek dulu tuh mobilnya. Datang, Oke. disurvei, oke. Begitu udah dinyatakan oke oleh pihak asuransi, maka ya udah setelah keluar dan kamu bayar udah terlindungi itu di situ. Tapi jangan langsung dicemplungin atau dicemplungin nggak boleh, Yang. Kalau dicemplungin itu ada sengaja ya. Sengaja ya? Sengaja tidak di cover. Tidak Kalau di-cover semuanya ya. sengaja tidak di cover. Boleh nggak sih Pak? Saya Nggak boleh. Nggak, saya agak bergeser nih. Ini kan ada kejadiannya nih ya. Kejadiannya dia baru mau melakukan perluasan setelah mobilnya ketenggelam. Misalkan kebanjiran tuh sebenarnya nggak akan diterima juga ya Pak? Ya tidak bisa dong bos. Kan mobilnya udah tenggelam. Terus nanti minta di cover kan yang sudah kejadian yang tadi kan ya nggak bisa gitu. Jadi lakukanlah sebelum semua kejadian. Oke. Jangan sampai nanti kita waktu kejadian tahu gitu kan. Oke. Jangan sampai seperti itu. Makanya kapan waktu yang tepat untuk berasuransi? Kemarin.
Kemarin. Ya kan? Karena kejadian siapa tahu saya keluar dari sini tiba-tiba kesandung gitu, Betul, jedot betul. gitu kan perlu di cover juga. Betul. Jadi pastikan di cover dulu semua. Bisa ditambah nggak? Bisa. Oke. Nah, ini ngebahas lagi nih berarti kalau yang itu kan mobil yang tadinya penggunaan pribadi, ini balik lagi ya Pak, sebenarnya penggunaan pribadi terus tiba-tiba dijadiin taksi online itu harus dilaporkan kembali ya berarti Lapor supaya jaminannya atau pertanggungannya berlaku. Ini yang sering teman-teman kejadian ya gitu. Ini lagi banyak terjadi nih ya kayak Ya gini. ada beberapa yang mungkin kurang paham. Jadi sebaiknya ditambahkan dan tidak besar juga gitu. Memang untuk premi yang mobil komersial itu sedikit lebih tinggi. Ada sedikit Oh, karena kan tadi oke. berbeda resiko. Oke. Tapi sebaiknya kan dilaporkan supaya apa, kita juga lebih aman waktu kita nyari penumpang, waktu direntalkan cover semua. Oke. Dan proses klaimnya itu nggak lama kayak gitu ya Pak ya? Kalau proses klaim berarti lapor ya. Nah, lapor klaim itu setelah kejadian sebaiknya 5 hari kerja. 5 hari kalender, 5 hari maksimal. kalender dilaporkan. Oh, ini bicara Lapor dulu nih. lapor dulu nih ya. Lapor dulu, kalau yang ada- penting lapor gitu. Kalau- Saya tabrakan nih. Nah, kan bisa Oke, dibantu gitu. oke. Jadi pertama dilaporkan dahulu 5 hari kalender. Setelah dilaporkan, proses berikutnya kan survei. Oh, Berarti oke. kan mau dibenerin kan mobilnya kan, mau dibenerin kapan gitu. Oke. Nah, tinggal dibawa itu mobil untuk survei. Bisa ke kantor cabang, bisa menghubungi kami, bisa ke Garda Center. Nah, setelah itu disurvei, nanti kan ketahuan yang diperbaiki apa aja, yang perlu diganti ini. Nah, kita menetapkan same day service SPK. Oh, SPK-nya. Surat untuk perbaikan ke bengkelnya akan keluar hari itu juga. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama. Nah, tinggal setelah itu mau langsung dibawa ke bengkel bisa. Oke. Tinggal janjian aja sama bengkel, saya akan masuk per Sabtu gitu misalnya. Tolong di booking dulu ya SPK-nya ini biar disiapkan beberapa parts yang diperlukan. Oke. Sehingga pekerjaan kan lebih cepat karena udah dijadwalkan. Oke. Basically kan tadi bicara soal bengkel. Bengkelnya ini bengkel lepasan atau bengkel yang sudah bekerja sama sih dengan Garda Auto gitu? Garda Auto udah punya bengkel lebih dari 500 di Indonesia. Jadi sebaiknya bengkel yang sudah kerjasama dengan kita. Dan memang harus sama yang sudah bekerja Betul. sama. Kenapa? Karena kualitasnya kita sudah mengerti. Jadi bengkel proses ini pengerjaannya udah sesuai standar yang kita punya. punya Standar Garda sertifikasinya Auto. Ya, Garda istilahnya Auto. kalau mereka jadi bengkel rekanan kan kita harus ngecek bagaimana sih proses pengerjaannya, sesuai nggak sih, kemudian menggunakan bahan-bahannya apa aja. Contohnya catnya harus kualitasnya kualitas A gitu misalnya. Kemudian suku cadangnya juga kita pastikan itu adalah asli karena Harus setelah suku keluar dari bengkel rekanan kami itu kita memberikan juga garansi hasil perbaikan selama 6 bulan. Oh, ada garansinya Ada juga. garansinya juga gitu. Makanya kita memastikan kenyamanan sama warranty ya, secure-nya itu dapat sama kita. Harusnya harus benar. Part asli kita nggak mau yang KW nih gitu. Iya, betul. Kemudian hasil perbaikannya digaransi. Supaya setelah keluar ada apa-apa ya kita nggak mau terjadi apa-apa. Karena kan tadi kualitasnya harus dipastikan bagus. Oke. Nah, lanjut lagi Pak. Sebenarnya kan di sini OLX sendiri juga dalam scope berjual mobil bekas ya, jual beli mobil bekas gitu Pak. Mobil yang eligible untuk Garda Auto mendapatkan atau kita bisa membeli asuransi itu usia berapa tahun sih Pak? Oke, kalau untuk yang kompresif itu usia kendaraan 9 tahun. Maksimal. Kalau yang total loss tadi sampai 15. Oh, bisa sampai 15 tahun. Kalau setelah itu ya dimuseumkan aja. Sayang soalnya gitu karena asuransi kan memastikan kita memberikan apa ya, jaminan atau ini mengembalikan kondisi sesuai sebelum kejadian. Jadi kita melihat ketersediaan suku cadang segala macam harus menjadi concern kita bersama. Oke, tidak mau memberi janji manis saja bahwa Jangan. bisa diasuransiin terus Ya. terus. Ini kalau, kayak gitu. kalau manis diabetes. Oke. Ini ada dari tim juga ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan resiko sendiri Pak, on risk?
Oke, resiko ini orang bisa suka ngomongnya OR ya. OR. Saya jujur nggak paham nih. Ah. Saya baru tahu nih. Ya, OR itu dibayarkan tadi karena ada faktor yang menjadi tanggung jawabnya kita. Gitu. Itu per kejadian. 300.000 kalau nggak salah. Tiap asuransi rata-rata seperti itu. Oh, itu bisa boleh ya Pak, diperbolehkan kayak gitu ya. Ada. Oke. Supaya kita punya tanggung jawab sebetulnya kan. Tanggung jawab bahwa jangan ditabrak-tabrakin dong, sayang gitu. Mobil kan juga sayang ya kalau baret-baret ya. Betul. Walaupun udah di cover asuransi, cuman gimana pun juga kalau sampai ada cuil gitu kan kayak, aduh sayang banget gitu. Ganggu gitu ya. Ya janganlah gitu. Tapi kalaupun itu terjadi, kita sudah punya asuransi yang memberikan kita peace of mind. Ya udah deh, udah punya asuransi, untung gitu. Jadi kalau ada apa-apa di cover. Itu per kejadian. OR itu bukan per panel. Kadang orang berbicaranya, 3 panel maka 3 kali OR. 3 kali OR. Enggak. Enggak. Per kejadian. Oke. Berarti ternyata sekali dia nyerempet, kenanya misalnya tiga panel, 3 titik gitu tiga kan. titik. Misal dari panel A terus ke belakang ke barat tapi karena satu kejadian ya itu Iya, berarti berarti. OR 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam segmen ngerem nih, Pak Iwan. Narasumber gemar menjawab. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang masuk ke kita yang pengen ditanyain ke Pak Iwan langsung. Oke, siap. Berarti saya harus gemar menjawab ya. Iya, harus dijawab. Dan jawab tidak direm. Oke. Oke, Apa boleh nih? ditunjukin pertanyaannya. Ini dari @bayu. Bisa nggak mobil jadul dikasih asuransi? Wah, ini Mas Bayu baik banget ya karena mau ngasih asuransi. Saya terima kasih loh kalau dikasih asuransi. Ya kan? Jawabannya bisa nggak mobil jadul diasuransikan gitu kan? gitu. Kalau dikasih kan enak banget. Benar, ya kan? saya juga mau, Pak. Jadi sejadul apa? Tadi kan Mas Rudi pernah nanya nih, berapa tahun sih usia mobil? Nah, bisa nggak berasuransi? Bisa. Untuk komprehensi tadi 9 tahun. Oke. Kalau dia udah memang dengan Garda Auto bisa sampai 12 tahun. Kalau Telo sampai ke tahun ke-15 usianya. Nggak bisa dinego lagi, Pak, dipanjangin lagi. Janganlah ya, nanti kita janjinya manis loh. Diabetes loh nanti, iya, gitu. benar, Jadi, benar. itu bisa Oke. nggak diasuransikan? Bisa. Oke. Ada pertanyaan berikutnya dari Ilham.Kamaludin. Min, apakah SPK ada masa berlakunya kalau kita belum datang ke bengkel untuk bawa mobilnya? Oke, berarti ini dia udah ke asuransi, udah lapor, udah keluar SPK-nya. Nah, berlakunya berapa lama gitu ya? Kalau kita ke bengkel kurang lebih 1 minggu. 1 biasanya. minggu. Oke. Jadi memang sebaiknya kalau sudah kita mau ngeklaim itu diusahakan segera ke bengkel. Gitu. Kenapa kok dikasih waktu seperti itu? Supaya tadi nggak ketambahan klaim lagi. Ya kan? Ada kejadian yang berbeda Betul, lagi. karena begitu nanti udah di atas seminggu takutnya ada apa-apa lagi, berarti harus lapor lagi kan. Oke. Karena kan ternyata SPK itu berlaku untuk perbaikan yang waktu kita lapor tadi. satu kejadian. Kejadian yang kita laporkan tersebut. Gitu. Jadi ada berlakunya ya kurang lebih tenggangnya 1 minggu. Oke. Ya. Oke, sudah terjawab. Berarti Terjawab ya. boleh. Ada pertanyaan lagi? Oke. Dari Oktora Obi. Min, seberapa jauh sih asuransi bisa mengcover misalnya amit-amit terjadi apa-apa? Agak gantung ya. Iya, kalau jauh banget kan sebenarnya kan. Mau sampai dari Jakarta ke Semarang di cover juga gitu. Sampai kemana juga di cover selama di Indonesia. Oh, ya, gitu. jadi ngomong ya. Kemudian tadi berlaku setahun. Tergantung kita pilih apa, kompresi atau TLO. Oke. Kalau kompresi berarti kan tadi kecelakaan segala macam tercover asal tidak melanggar rambu atau hal yang dikecualikan, seperti itu. Makanya dibaca aja. Jadi Harus dibaca tuh. dibaca. Ya kalau bingung tanya sama yang jual. Kalau enggak telepon aja, kan 24 jam. Benar. Telepon, ini di cover apa enggak hal seperti ini. Tapi sebaiknya ini kan forum yang baik juga untuk kita sama-sama mengetahui tentang asuransi itu apa. Jadi kalau terjadi apa-apa, pastikan kita punya apa-apa untuk mengcover itu. Namanya asuransi. Betul. Tuh, banyak banget yang harus dibaca nih di sini nih untuk bisa tahu. Tulisannya gede-gede kok, fontnya 12. Mungkin bisa jadi bacaan pas lagi ya. Sebaiknya dibaca kayak kita beli TV, beli elektronik kan kadang kita
suka nggak baca ya. Betul, Jadi betul. sebenarnya diketahui lah. Betul. Paling nggak tem-temnya apa aja. Oke. Ada lagi? Oke, dari SHAT. SHHAAAT. Asuransi itu tipenya apa aja sih, Min? Bingung mau mutusin beli mobil nih, enaknya yang mana? Itu udah dijawab tadi sebenarnya. Tadi ya kan. Jadi kalau udah beli mobil, mobilnya mobil apapun nih. Ya kan, mau mobil truk, mobil keluarga, mobil sedan, pastikan diasuransikan. Asuransi tadi ada 2 macam kan. Yang komprehensif sama yang TLO. Sesuaikan kebutuhan. Oke. Terus sesuaikan dengan waktunya. Waktunya. Ya kan. Jadi benar. kalau mau yang lebih lengkap, yang partial juga di cover ya komprehensif. Oke. Terus perlu nggak ditambah dengan perluasan? Oke. Ya. Sebenarnya Pak, biar Alexers juga tahu nih ya, Pak Iwan. Antara TLO dan komprehensif itu sebenarnya bedanya berapa banyak sih, Pak? Oke, kalau berbicara mengenai rate premi, premi itu kan tadi penggunanya berbeda, akan berbeda preminya. Oke. Kemudian wilayah plat mobil nih, plat mobil Sumatera dengan Jakarta itu berbeda preminya. Karena resikonya berbeda Resiko juga ya. di daerah sana lebih besar ternyata dibanding di sini gitu. Oke. Atau kalau kita di Solo gitu, itu berbeda. Jadi cek rate premi. Kemudian usia kendaraan juga berpengaruh. Oh. Ya, jadi ada beberapa penggunaan, wilayah, usia mobil, dan harga mobil. Harga pasar juga Harga ya. pasar mobilnya itu berapa? Karena kan kalau harga mobilnya misalnya di atas 300 juta, itu preminya lebih kecil biasanya. Rate-nya. Ya. Bukan Oke. preminya. Kalau premi kan berarti kan rate dikali harga mobil. Oke. Jadi itu yang menentukan rate-nya di situ. Oke. Nah kalau TLO, karena tadi faktor resikonya di cover hanya untuk total loss, mobil hilang atau sampai tadi biaya perbaikan 70%, pastinya lebih kecil. Biasanya kurang lebih 1% dari harga itu. Kalau yang tadi Harga mobilnya ya. komprehensif 3%-an lah, kurang lebih. Tetap kembali lagi tadi wilayahnya di mana, usia mobilnya berapa, harga perdagangan seperti apa, digunakan untuk komersial ataupun untuk pribadi. Sebenarnya 3% tuh nggak gede banget ya. Cuman banyak menjadi perdebatan kenapa sih harus diasuransiin gitu 3% kalau mobil kamu misalnya apa 300 juta berapa tuh 3%? 3% 9 juta 9 juta kalau dibagi setahun per hari samalah kita dengan kita kopi-kopi cantik itu. Kopi-kopi cantik, Ya kan? iya benar-benar. Kan lebih baik uang itu dialokasikan. Jadi tipsnya adalah kalau kita mempunyai mobil, beli mobil, kan kita pasti ada biaya perawatan, harus dialokasikan. Biaya kemudian kita cuci, parkir, BBM, lalu tambahkan satu lagi asuransi. Karena berapapun yang kita keluarkan nanti, itu dibayar sekali di depan misalnya atau dicicil kan juga bisa Garda Auto. Oke. Itu akan apapun kejadiannya akan diganti. Oke. Istilahnya seperti itulah ya. Oke. Siap, jadi panjang kemana-mana. Ini masih ada satu pertanyaan lagi nih ternyata dari Via Zawan. Kenapa mobil tahun rendah seperti tahun 2011 tidak bisa all risk? Ya, ini kembali lagi yang tadi usia kendaraan. Jika di atas 9 tahun berarti total loss. Total loss ya, bisa Kalau yang 9 tahun masih itu. bisa di komprehensif. Komprehensif. Ini balik lagi soal menjanjikan ketersediaan suku cadang ya ke situ ke depannya ya. Resiko-resiko yang terjadi. Betul, gitu. betul. Oke. Langsung kita lanjut nih ya. Masih banyak nih pertanyaan. Wow. Oke, sekarang mau tahu tentang asuransi apa aja sih yang ditawarin sama Garda Auto nih. Jadi apakah perbedaan Garda Auto dengan asuransi jiwa gitu Pak? Oke, berarti ini berbeda yang dipertanggungkan istilahnya seperti itu ya. Oke. Kalau Garda Auto kan mobil. Hmm. Nah, kalau tadi asuransi jiwa berarti yang di cover adalah jiwa. Priceless, nggak ada harganya. Oke. Ya kan? Oke. Tuh, jadi berbeda. Berbeda. Ini aset, maka kita masuknya ke general insurance mobilnya. Nah, kalau itu jiwa berarti jiwanya. Oke. Nah, tapi di perluasan jaminan Garda Auto itu ada namanya perluasan jaminan untuk kecelakaan diri. Oke. Itu bisa di-cover kalau terjadi apa-apa dengan pengemudi ataupun penumpang. Misalnya, mohon maaf, meninggal, cacat tetap. Oke. Itu kecelakaan diri. Ya. Oke.
Oke, nah ini kan sekarang nih udah menjelang bulan Ramadan nih Pak. Terus udah mulai orang-orang mempersiapkan untuk mudik lebaran. Terus kenapa sih sebenarnya orang-orang juga banyak mengatakan dan mungkin dari pihak seperti Garda Auto sendiri sudah juga lebih menggalakkan lagi untuk kepemilikan asuransi. Memang tingkat kecelakaan lebih tinggi pada saat kayak mudik gitu Pak. Nah, kembali ke data lagi. Tadi kita bahas di segmen 1. Tingkat kecelakaan. Berapa banyak kecelakaan. Waktu kita mudik, itu resiko sebenarnya lebih besar. Pertama, mobil keluar semua tuh. Betul. Ya, keluar semua berarti jalan juga mungkin lebih macet. Betul. Untuk ke arah mudik. Betul. Kedua, si pengemudi ini yang biasanya cuma nyetir dalam kota, sekarang jadi nyetir jauh. Durasinya lebih panjang. Yang biasa cuman ya udah ke komplek aja ngantar sekolah. Sekarang mungkin dipakai ini seperti fenomena weekend driver. Yang biasa keluar saat Sabtu Minggu. Ini keluarnya pas di musim mudik. Ya, perjalanan jauh loh. Bisa sampai 6 jam, 8 jam. Artinya apalagi dengan trafiknya makin nggak karuan. Traffic mungkin atau mungkin di Cipali juga kayaknya enak dibejek kenceng gitu kan. Kan lebih faktor berbahaya. Betul. Makanya tadi resiko bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan mobil apapun. Sehingga sebaiknya dipastikan kita punya perlindungan untuk mobil kita. Oke. Mana logik benar. Terus dari Garda Auto sendiri nih menjelang bulan Ramadan ini nih ada promo-promo nggak? Oh, kalau promo ada, gitu kan. Tinggal nanti masuk ke gardaauto.com. Oke, Ya, tinggal masuk ke sana aja. Kita ada diskon atau cashback 20%. Kunjungi aja, gitu. Oke, langsung cus ke sana. Oke. Ragu bisa telepon juga. Kalau kita mau lihat di My Garda tadi, Oke, itu juga aplikasi. ada aplikasi My Garda itu sebenarnya sangat berguna. Bisa kita minta perlindungan garda siaga 24 jam, nanya-nanya, kemudian mau ngeklaim, bisa lewat itu semua. Nah, promonya itu tadi kan kepengen pembayaran kalau stall kan berat. Betul. Kita juga menyediakan program untuk nyicil. Betul. Bisa 0%. Bisa ada cicil. Untuk pembelian asuransi, Pak? Ya kita cover setahun, tapi bisa dicicil 3 bulan, 6 bulan, bisa 0%. Asal punya berlaku untuk bank tertentu. BCA, Mandiri, Permata Bank, kita ada program itu juga. Jadi tinggal pilih tuh nanti. Menarik ya. Ya, sayangnya saya nggak punya mobil yang eligible untuk diasuransi. Silakan loh, kan mau lebaran, nanti mungkin ada event-event di pameran gitu, kalau kepengen beli. Ya kan? Oke Pak. Berarti sekarang kan balik lagi tadi kan kalau mobil bekas sendiri pun udah terjawab bahwa tetap bisa diasuransikan asal batas usianya masuk dalam yang udah disampaikan tadi ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita nih udah ready, ternyata mobil kita eligible masih masuk usianya gitu nih. Dari proses waktu yang dibutuhkan untuk pembelian polis sampai mobil itu udah menjadi sudah terasuransikan, itu lama nggak sih, Pak? Seberapa cepat kamu bayar? Begitu duit masuk udah terasuransikan gitu ya. Gitu. Jadi kan tadi usia beres, mau mobil listrik juga bisa, hybrid juga bisa, mau baru bisa, bekas bisa, merek apapun tinggal cek ke OLX ya kan, tinggal pakai Garda Auto bisa. Setelah oke kan disurvei dulu, betul, mobilnya gitu kan. Setelah survei oke, Anda penuhi dokumentasinya segala macam, bayar, setelah itu ya udah langsung berlaku aja. Oke. Setelah disurvei, dalam survei ini ada yang membuat hal bahwa mobil tidak akan terasuransikan nggak sih Pak? Maksudnya gagal untuk diasuransikan? Sangat jarang sih. Sangat jarang. Sangat jarang. Kecuali aneh-aneh banget mau jalan gini, maksudnya kepengennya komprehensif, tapi setelah dilihat ternyata udah baret, udah macam-macam, itu nggak bisa tuh nanti TLO jatuhnya. Misalkan seperti mobilnya udah pernah kebanjiran, kan udah kelihatan tuh indikasinya kelihatan gitu ya. Terus baru dia mau asuransikan, itu kayak gitu tuh gimana kok? Berarti kan mobilnya udah seperti itu kan? Kita mau asuransikan mobil yang udah seperti itu, tinggal disurvei kan? Begitu survei mengatakan, oke, ini akan ke cover, tapi mungkin bukan kompre, misalnya seperti itu. Ini bisa TLO aja. Gitu. Beda dengan beli mobil kali kan, kalau beli mobil bekas kan cek, oh ini bekas banjir nih harganya harusnya bukan 100 tapi 75 gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman.
benefit apa aja sih yang bisa dirasakan kalau menggunakan layanan asuransi Garuda Auto saat ini? Oke. Garuda Auto tuh bicara peace of mind. Saat kamu milih kita akan jadi partner kamu yang menenangkan kamu. Oke. Selama kamu pilih kita. Oke. Layanannya apa aja? Kita punya contact center 24 jam. Garuda Akses. Sebenarnya paling mudah itu kalau milih asuransi, salah satu ngecek itu sih, Mas Rifki. Gini, waktu kita ada apa-apa di jalan, yang akan ditelepon pertama kan bukan pacar gitu kan. Jauh pacarnya. Kamu kerjaan di Jakarta. Ya kan, pacar kamu di Bandung. Telepon, aduh kecelakaan, emang bisa. Dia membantu. Kamu membantu, yang membantu kan yang paling dekat. Betul. Nah makanya penting banget kita memastikan punya partner yang bisa membantu kita kapanpun. Oke. Garuda Auto punya itu. Oke. Punya Garuda Akses 24 jam. Kita punya Garuda Siaga untuk layanan darurat di jalan. Jadi kalau banyak gembos gitu atau BBM-nya habis, Sampai hal kayak gitu dibantu. kita akan bantu gendong atau derek mobil itu, dan itu for free. Wow. Sangat Gitu. menarik. Jadi kan lebih nyaman waktu kamu mempercayakan pacar kamu di sana, anak kamu di sana yang kuliah gitu. Udah ada Garuda Auto kok gitu. Jadi ada apa-apa langsung telepon 24 jam ada yang menjawab. Oke. Ya kan? Oke. Terus kita punya layanan klaimnya di mall. Kita punya Garuda Center. Jadi Sabtu Minggu udah deh aku ke mall aja deh. Kan nggak keburu kalau hari kerja, kita punya itu. Layanan kita bisa ada juga lewat WA, bisa macam-macam, ada semua. Terus ada garansi-garansi yang tadi, garansi pekerjaan, garansi suku cadang. Ya, pastikan hal tersebut itu menjadi poin penting waktu kita memilih partner berkendara kita. Garuda Auto eligible untuk itu. Garuda Auto punya hal ini supaya kamu peace of mind waktu kamu berkendara. Kan yang penting punya asuransi itu kan. Betul. Klaimnya betul. gampang nggak? Klaimnya gampang gitu. nggak? Dan Gampang bengkelnya kok. banyak nggak di mana Bengkelnya ada nggak rekanannya? gitu? Betul. Kredibel nggak? Kredibel. Oke, ternyata ngomongin asuransi ini panjang banget. Kayaknya untuk saat ini kita udahin dulu di sini, Pak Iwan. Karena kalau ditanya lagi sebenarnya masih banyak banget dari polis ini aja Oke, bisa ini kayaknya dipecah bisa tuh. kita bikin berapa materi ini. Oke Pak Iwan, terima kasih atas kedatangannya di sini. Terima kasih udah boleh ditanya-tanyain tentang asuransinya nih ya Pak Iwan ya. Tuh Alexers, jadi udah bisa tahu kan seberapa pentingnya asuransi kendaraan bermotor untuk dimiliki, apalagi udah menjelang bulan puasa kayak gini nih ya. Di bulan puasa terus mau mudik supaya jadi balik lagi kayak tadi Pak Iwan bilang peace of mind. Oke Alexers, terima kasih telah menonton episode Notif kali ini. Jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan juga mungkin bisa kasih masukan di kolom komen siapa lagi sih yang pengen ditanya-tanya di Notif kali ini. Notif ke depannya maksudnya, bukan Notif kali ini, gimana sih. Oke Alexers, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga Pak Iwan. Dadah. Thank you.